Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu min dzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Anak-anak dari Pondok Pesantren Ar-Rahmah, ini anak-anak kalian semuanya besok tahun 2045 yang akan menggantikan posisi takmir IKD Bupati Pacitan Presiden Indonesia adalah kalian. 2045. Kalau sekarang usiamu sekitar 13 tahun, Anda matang-matangnya nanti adalah di usia-usia sekitar 2045. Karena anak-anak, Bapak Ibu rahimahullah, asatidzah rahimahullah, 2045 Indonesia akan disebut sebagai banjir bonus demografi. Seluruh dunia usia produktif mulai dari 18 sampai 45 tahun itu mendominasi di suatu negara, itu namanya bonus, dan itu terjadi hanya sekali dalam kehidupan bangsa dan negara. Dan Indonesia diprediksi 2045 tiga besar dunia, Cina, Indonesia, India. Maka tentu pihak-pihak yang tidak suka negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin membesar, yang tentu saja di dalamnya umat Islam terbesar di dunia, akan jaya, akan menang. Maka berbagai macam cara digunakan. Ya apa cara nih arek-arek menghormati, gak ngerti agama, gak ngerti itu, gak mencintai bangsa dan negaranya. Bahwa pendidikan yang paling utama agar generasi emas itu tetap ada, itu dimulai di keluarga. Maka tema kali ini sesuai dengan pembukaan saya tadi ada di khususnya. Bagaimana agar menjadi keluarga pahlawan. Kenapa disebut keluarga pahlawan? Karena bangsa Indonesia ini menunggu, menanti, berharap besar penduduknya nanti adalah penduduk yang benar-benar membuat bangsa negara ini terbang tinggi ke angkasa, menjadi negara nomor 1 dunia misalkan. Maka dari situ, mumpung ini ada para orang tua, ada para asatidzah, ada anak-anak yang menjadi pelaku, yuk bareng-bareng kita membicarakan pengajian pagi ini. Judulnya adalah menjadi keluarga pahlawan. Berarti artinya anak-anak, kita nanti diminta untuk jadi keluarga pahlawan. Apa sih keluarga pahlawan? Baik, saya mulai dengan satu ayat yang sejak kemarin di Pacitan saya sampaikan. Satu ayat ini membuat saya terinspirasi punya 4 buku dari ayat ini saja. Jadi saya punya buku judulnya Apakah Bibirmu Masih Perawan, Klinik Cinta, Kecanduan Sholat, Kafe Juga Remaja. Ini dalam penyelesaian jangan bosan baca Quran. Dalam penyelesaian, mudah-mudahan segera selesai. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah wa tabi'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Surat Maryam surat ke-19 ayatnya 59. Apa kata Allah tadi? Datanglah kepada mereka Bapak Ibu min ba'dihim, setelah kita itu ya. Generasi itu ada 2 ciri. Satu, mengabaikan sholat. Yang kedua, menurunkan nafsu. Allah sudah memberikan informasi pada kita Bapak Ibu anak-anak, agar nanti generasi lain berikutnya itu modeling salahnya tinggi. Mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat masuk di jalan, jadi itu pokoknya sembahyang juga penting mulai gampangnya. Kalau rumusnya anak muda itu gunung kan undangi, lautan kan khusus berani, masjid tak lewati. Jadi ada kategori begini, anak-anak generasi yang sholat itu sama sekali tidak menjadi bagian penting dalam hidupnya. Kalaupun masih sholat, oke, alhamdulillah masih sholat, tapi kondisinya udah gak jamaah, di akhir waktu, rukun kaifiyatnya jauh, akhirnya seperti
sembahyang. Ini tetap mending misalkan daripada tidak sama sekali. Tapi kondisi ini Bapak Ibu diinformasikan Allah, jangan-jangan itu salah satu dari anak keturunan kita nanti. Ini yang kita kehendaki. Padahal kita ingin jadi keluarga pahlawan Indonesia. Bagaimana mungkin urusan ibadah kok malah dia jauh? Yang kedua lebih ngeri. Lebih ngeri yang kedua ini. Apa itu? Menurunkan nafsu. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu rahimahullah, anak-anak muda sekarang semakin maju teknologi, tidak ternyata beriringan langsung dengan perbaikan moral. Meski isinya tinggal klik mau cari kebaikan apapun, mulai Quran, mulai sunnah, mulai pengajian yang terbaik di sini ada. Tinggal klik, tapi mau klik satunya, segala bentuk keburukan, yoiso. Semuanya terkumpul dalam satu genggaman. Kalau bahasanya di perusahaan BUMN itu dunia dalam genggaman, kayak doanya Abu Bakar ya. Jadikan dunia ini dalam tanganku, jangan di hatiku. Digenggam betul akhirnya apa-apa. Nah, ada semuanya ternyata tidak berurutan lurus Bapak Ibu. Apa yang baik-baik ternyata kisah-kisah, kasus-kasus, cerita-cerita horor plus error di kalangan generasi emas yang sangat diharapkan bangsa negara ternyata jauh panggang daripada api. Makanya Allah dahulu ini untuk membuat kita Bapak Ibu, surat Maryam ayat 59 itu mengingatkan betapa harus hati-hatinya dengan kondisi bab masalah agama yang dijauhi dan mensau para ustaz. Sekarang di kalangan anak muda itu ada tren agama agnostik. Anak-anak tahu agnostik sekarang digemari anak muda. Hati-hati yang di pesantren. Anda harus mengingatkan teman-temanmu, apa itu agnostik? Percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Ayo, kalau ditawarkan mesti tertarik semuanya. Nah gimana? Pokoknya percaya Tuhan, tidak perlu beragama, dia pasti masuk surga. Dan siapa tidak pengen kayak begini? Pokoknya percaya Tuhan. Padahal negara ini api-api kurangi apa? Warga disuruh pilih terserah. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, miliar. Di KTP tinggal nulis nama, tanggal lahir, agama, tulis silakan. Tapi ternyata ada tren baru namanya agnostik di Amerika, di Eropa, gejala ini. Karena mereka merasa pokok percaya kepada Tuhan. Tanda kutip anak-anak Bapak Ibu, masih kadang lebih baik daripada yang ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu khususnya, kalau itu menggejala di anak-anak kita dan itu diyakini, tentu saja doa-doa kita kepada Allah bisa jadi akan benar-benar hilang. Pada doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan-jangan doa itu nanti kalah hanya gara-gara di sini ditulisi artis tertentu, selebritis tertentu, selebgram tertentu, para tiktoker, para youtuber, modal memproklamasikan. Pokoknya kamu percaya Tuhan saja, tidak harus beragama, semua agama sama. Selesai. Ngeri membelah. Kalau semua agama sama, saya pikir nggak ada orang beda agama, nggak ada yang murtad juga, nggak ada yang dari non-Islam ke Islam. Kalau agama sama, dan apa yang beda agama kalau agama sama? Ini untuk menunjukkan agama itu tidak sama. Nah, maka dari itu anak-anak, Bapak Ibu rahimahullah, begitu pentingnya peran keluarga inilah yang akan menjadikan kalau dawanya Kanjeng Nabi gimana? Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang lahir itu, kalau bahasanya di psikologi itu, setiap anak lahir itu selalu membawa kesuksesan. Fitrah itu bisa maknanya ya suci tanpa dosa, penuh potensi, penuh kemampuan, penuh kesuksesan dan segala yang biasa. Nanti tinggal orang tua ini dulu. Bahasanya Nabi kan kedua orang tuanya itu menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya lah. Tapi kalau bahasa lebihnya Bapak Ibu rahimahullah, dia nanti potensinya berkembang atau buatan tergantung pada pendidikannya selama dia bersama anak-anak. Jadi anak-anak sekalian, Bapak Ibu rahimahullah, ini yang akhirnya menggelisahkan hal-hal dari luar yang mestinya agama jadi fondasi terkuat. Ternyata ada dua hal makhluk yang tidak akan pernah senang kepada keutuhan keluarga, kesuksesan muslim muslimat, mukmin mukminah. Dua saja.
Jadi ingatkan saja makhluk ini. Siapa dia? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Fake. Di surat An-Nas sangat fake sekali. Dua makhluk ini terang-terangan ini membisikkan yang membuat keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Masa sekolah kan nyapa nyambut gawe. Iku lek rapi buka kira-kira musuhan terus karo bojoku. Terus anakku dipeni apa banyak keraguan. Alam barzah apa? Akhirat dari pembalasan ada toh. Sedekah bener toh dibalik nanti sedekahnya. Dan seterusnya. Dua saja. Sinten mereka? Jin dan manusia. Kok jin? Iya. Iblis itu kan tidak tampak dan bala tentaranya membisikkan. Wanas dan manusia. Tiap hari kita ketemu anak. Maka Nabi jauh di mana? Agama seseorang dilihat dari agama temannya. Jadi delok bocah kaya opo delok kanca-kancae. Bolo-bolo iki opo arek iki. Iso menilai lho ya temenan. Bolo-bolo iki arek kaya arek mendam kabeh. Di Pacitan sama ndak mendam. Oh mendem ya. Kalau mendem cuma mabuk, kalau sampai utang-utang namanya mendam. Bolone muriku ya mesti ae. Bolone arek ngegame-game ya ngegame terus. Bolone sapa sih? Oh, arek-arek agama, oh mesti ae arek ngaji sopan santun adab ke orang tuanya. Tergantung bolo ya. Jadi hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita menguatkan ulang bahwa nanti ternyata generasi emas dan anak soleh-solehah yang sangat dirindukan oleh banyak orang, bukan hanya negara, orang tuamu, umat Islam pasti, dan calon mertuamu itu nanti itu akan sangat menanti kehadiran orang-orang hebat seperti anak-anak di sini. Itu akan dirusak. Iblis itu prestasi tertingginya dengan bala tentaranya. Apa prestasi tertingginya? Jika mampu mengadu domba mencerebrekan manusia, geger wong, termasuk merusak hubungan keluarga, itu prestasi tertinggi mereka. Karena iblis itu begitu bau, benci, gaweting, marah. Kalau ada orang kok damai, rukun, sohiban, persahabatan, marahnya luar biasa. Mbuh piye carane MPC, ini teori ini marketing para sales. MPC ini mbuh piye carane manusia itu geger. Itu saja. Suami istri jangan sampai harmonis. Mbuh piye carane ono iki menggoda. Dan iblis itu termasuk yang kreatif. Bagaimana cara goda masa? Inna syaitana lakum adu. Mereka musuh yang nyata. Maka dari itu, kalau hari ini kita berazam, bertekad, berniat menjadi keluarga pahlawan, wah, iblis tambah marah itu anak-anak, Bapak Ibu. Dan bala tentaranya tambah tidak suka. Contoh, tahun 2000 berapa ya, ketika ada undang-undang, ada pertemuan Women in Beijing, tahun berapa itu? Salah satu keputusan di pasalnya itu adalah setiap orang tidak boleh dipaksa untuk menikah. Setiap orang tidak boleh dilarang menikah dengan sejenisnya. Jadi yang mau lanang pengen rapi lanang berkali dilarang. Sing larang dilaporin masuk penjara. Wedok pengen rapi karo wedok dapat dilarang. Pindah agama, ganti agama, tidak punya agama itu hak asasi manusia di Beijing. Dan itu dipaksakan seluruh dunia, tiap negara harus menerima. Untung saja sebagian anggota DPR RI masih bernurani Indonesia, masih bernurani Islam dengan berbagai macam partai yang ada, tapi yang muslim-muslim imannya kuat menolak keras. Jangan bayangkan anak-anak Bapak Ibu rahimahullah kalau itu terjadi. Ini saja kemarin lagi rame keputusan nomor 20 ke 30 dari Menteri Pendidikan. Salah satunya kalau suka sama suka tidak bisa dijadikan delik untuk pemerkosaan, laporan penganiayaan, kekerasan seksual dan sebagainya. Kalau suka sama suka, ini yang diprotes keras sama Muhammadiyah, sama NU, sama Al-Irsyad dan seterusnya, diprotes keras. Apa yang terjadi? IKT juga menolak keras. Kalau itu keluar menjadi undang-undang resmi, nanti di kampus akan berbahaya sekali. Nah, maka penjagaan dari keluarga ternyata sekarang butuh peran penting. Ternyata filter yang kuat, paling kuat itu dari dalam rumah Bapak Ibu. Maka tidak salah kalau pembinaan keluarga itu menjadi bagian terpenting dalam pembinaan umat, pembinaan bangsa dan negara dimulai dari dalam keluarga. Karena kalau keluarga berselisih, bermasalah, korban yang paling utama mesti generasi emas ini. Ngerusak generasi emas gak iso. Nah,
Pangkep Bapak Ibu ini sih. Mari jadi pembelajaran Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu, anak-anak dengarkan baik-baik ini Bapak Ibu biar tidak ikut tanggung jawab. Satu saat ada orang tua laporan kepada Umar bin Khattab, asring mireng panjenengan ya. Dia mengatakan anaknya durhaka. Umar bin Khattab marah, anaknya dipanggil mau dihukum. Sebelum dihukum sang anak mengatakan, sebentar Amirul Mukminin, jangan hukum saya dulu, tanya saya dulu dong. Kenapa kok saya disebut anak durhaka? Baik, apa yang menjadi pertanyaanmu? Ya Umar, apakah seorang anak punya hak yang itu menjadi kewajiban orang tua? Iya, pasti. Seorang anak punya hak sebagai kewajiban orang tua padanya. Apa hak saya dari orang tua? Hakmu adalah mendapatkan nama yang baik, diajarkan agama, dan dicarikan ibu yang baik. Betulkah itu hak saya? Ya Umar, betul itu hakmu. Demi Allah, ya Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan ketiganya itu dari ayah saya. Ketika itu Umar mengatakan, demi Allah, kamu adalah orang tua yang durhaka. Makanya dihukum adalah orang tua itu. Jadi yang durhaka bukan hanya anak, ternyata orang tua. Untuk menunjukkan apa Bapak Ibu, putra putri yang hebat di Eropa, untuk menunjukkan bahwa peran keluarga itu ternyata sangat amat penting dan urgen untuk membina berikutnya. Hasil survei kita, setiap ada permasalahan remaja, 90% sebabnya mesti salah satunya ada sebab dari keluarga. Karena ini banyak anak-anak, saya mohon izin tidak terlalu vulgar menyampaikan. Beberapa waktu yang lalu di Kediri ada ibu-ibu, saya sampaikan di beberapa tempat sebelumnya di Pacitan. Ada yang mau bunuh diri. Ternyata salah satu anak tunggalnya itu putri mengunggah video kotornya itu ke masyarakat. Bahkan mengirim ke nomor pribadinya wali kota video dengan cowoknya. Ibunya benar-benar malu, anak satu-satunya. Saya ditelepon malam-malam karena mau bunuh diri sama seseorang. Mas, iki mau bunuh diri, kita pegang ini ibunya. Jangan boleh dulu bunuh diri. Ya nak bunuh diri ya nggak terliku ya. Ternyata saya tanya ceritanya itu tadi. Terus gimana solusinya Ustaz? Waduh, susah juga mencari solusi. Yang mau bunuh diri ibu-ibu ya Mas. Saya langsung berdek. Saya tidak berikan solusi, tapi saya berikan sebabnya dulu. Pasti ada masalah di keluarganya. Ternyata betul diurek, masalahnya di bapaknya. Bapaknya punya hiburan sendiri di luar, jarang memperhatikan rumah. Bahasa saya cari hiburan di luar ya, biar anak-anak tidak terlalu vulgar menerimanya. Jadi punya hiburan sendiri di rumah, banyak di luar rumah, banyak di luar rumah. Tidak diperhatikannya di dalam rumah. Jable sang anak, padahal putri itu katanya Mbak ya, cinta pertamanya siapa? Ayah. Cinta pertamanya ayah. Ini saya sering ingatkan istri saya, karena anak saya putri cuma satu yang rakyat. Ayo, jangan sampai anak putri ini nanti dia lebih tertarik pada yang lainnya, lebih cinta pada lainnya kalau bukan pada ayahnya. Kadang-kadang ya rada namanya anak cewek ya. Ketemu Jennie Blackpink, Lisa Blackpink, BTS, teriak-teriaknya Masya Allah anak-anak sekarang. Kenapa begitu? Mungkin saya sebagai ayah, sebagai suami juga merasakan kurang bisa memberikan dia tenang dengan kita. Jadi oleh karena itu tidak salah, mohon sewu, kalau belajar ilmu terkait dengan rumah tangga itu betul pasti loh ya Bapak Ibu. Suami istri subuh saling mencintai. Kenapa waktu duha otomatis agar saling mencintai? Belum mesti. Wong kita itu kolbun, kol bolak-balik sampai kita diajarkan Nabi ya muqallibal qulub sampai qalbi ala diniha. Waktu hati ya zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati ini dan taat padamu dan agamamu. Karena pokok nih hati nih. Apa jaminan ketika takbiratul ihram khusyuk waktu baca Al-Fatihah ustus mastis khusyuk? Belum tentu, ya toh? Detik demi detik cepat sekali lagi sholat begini ada temannya watuk batin. Alah watuk. Kusuk tenanan begitu, ternyata depan kita pas sholat jamaah ya, enek sing ngene. Ayo, Mas, kalau Bapak ngapunten, jenengan pas sholat jamaah atau depan jenengan ini batin mboten. Artinya apa? Kudu diperjuangkan terus-menerus sampai salam mangke akhiripun. Selesai lagi menang siapa? Sama dengan keluarga. Godaannya sekarang bukannya TV, mungkin TV sudah tidak ada, tapi sekarang ganti yang seperti ini. Suka tidak suka mau tidak mau sekarang daring kan. Akhirnya pakai ini, pakai laptop yang tentu saja maaf tanpa mengurangi hormat. Kalau sebagai bentuk ikhtiar, ini ikhtiar terbaik memang dari kondisi yang kita suka tidak suka harus menjalaninya. Pandemi suka tidak suka menjalaninya. Sebenarnya nggak suka juga, tapi kalah kita. No problem.
Kita hanya akan mengatakan don't stop and go on. Jangan berhenti, maju terus ke depan dengan strategi yang ada. Untuk apa? Terjaga kualitas iman adabnya, khususnya bersama keluarga, termasuk pembelajaran dari keluarga, pembenaran akhlak. Dan perlu dicatat bahwa Ibu rahimahullah, saat Allah menyampaikan surat Maryam ayat 59 tadi, ternyata Allah memberikan solusi sendiri di ayat berikutnya. Semua ulama sepakat tafsir ke tafsir, ayat ke ayat itu lebih kuat daripada tafsiran apapun termasuk hadis. Ternyata Allah itu memberikan solusi langsung. Tadi kan bunyinya gimana? Fakhalafa min ba'di atau salawatu wassalam ya. Akan datang generasi yang nanti dia itu mengabaikan salat menunjukkan langsung kelak mereka tersesat. Tapi Allah berikan solusi di ayat 40-nya. Illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali kalau dia taubat, beriman, mengerjakan amal soleh, faulaika yang tiga ini, yang tobat, beriman, beramal soleh, yadkhulul jannata, dimasukkan ke surga, wala yuzlamuna syai'a, sama sekali tidak dianiaya, tidak ada kezaliman. Jadi sekarang Bapak Ibu rahimahullah, tidak ada kalimat kadung. Seandainya ada suatu kesalahan dalam kondisi di rumah tangga kita, karena memang kalaupun Nabi dawuh baiti jannati, rumahku surgaku. Berarti jannati dawuh kanjeng Nabi. Apakah Nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang kira-kira nusewu Bapak Ibu rahimahullah? Seperti perselisihan pada istri-istrinya, banyak cerita juga. Misalkan waktu Nabi sama Aisyah radhiyallahu anha ada masalah. Bahkan ini dikabarkan di beberapa ulama hadis disebut berat masalah terbesar di rumah tangga Nabi itu waktu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai beratnya ada diam-diaman antara Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi akhirnya nyuwun sewu minta tolong kepada sahabat karibnya Abu Bakar aja. Abu Bakar itu diminta tolong, dan notabene Abu Bakar itu adalah ayahnya Aisyah, berarti mertuanya kanjeng Nabi. Akhirnya Abu Bakar didatangi. Bahasa saya nggih, hadisnya tekstualnya lengkap dengan paus apa? Ya Abu Bakar, aku minta tolong kepadamu, apa ada masalah dengan putrimu? Aku minta tolong kamu menjadi hakim, jadi penengah buat kami. Apa jawaban Abu Bakar Bapak Ibu? Demi Allah, mana mungkin aku menjadi hakim Rasulullah, dan juga tidak mungkin saya menjadi hakim putri saya. Mungkin nggak adil aja gitu. Saya tidak bisa ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan ini perintah. Yes. Dan Nabi pendahulu ini perintah, nggak berkutik, karena di surat Al-Ahzab disampaikan ayat 36 berapa itu ya? Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan keputusannya, tidak boleh lagi ada keputusan bagi orang mukmin dan mukminah. Rasul sudah memutuskan. Abu Bakar ini perintah. Yes. Abu Bakar akhirnya mendatangi rumah Rasulullah. Ini cerita masyhur. Hadisnya sahih. Kemudian dikatakan pada Aisyah oleh Abu Bakar, "Dok, bahasa saya lewat anak ya. Iki piye? Saya ngomong bapak dhisik, sampean dhisik, apa Rasulullah dhisik?" Aisyah menjawab, "Biarkan dia." Didengar Rasulullah yang bicara dulu, dan jangan biarkan dia bicara kecuali yang benar. Jangan bayangkan, Aisyah mengatakan itu pada Rasulullah. Jangan biarkan berkata kecuali yang benar. Seolah-olah itu kanjeng Nabi itu akan mengatakannya tidak benar. Padahal Nabi itu bukan Nabi dan Rasul. Al-Amin. Begitu Aisyah mengatakan begitu, sebagian riwayat, mohon maaf kalau salah, mohon saya diingatkan, tiba-tiba plak. Aisyah ditampar oleh ayahnya Abu Bakar. Padahal saya Bapak Ibu, Abu Bakar itu orangnya kalem, tinggi kurus, suaranya bariton. Bariton itu berat, suaranya berat. Kalau di Indonesia itu kayak Baby Romeo. Itu suaranya Baby Romeo atau Ahmad Dhani, besar. Juga ngomong kuwi, maksudnya ya bariton ini maksudnya besar. Kalem, tidak pernah marah. Karena saking tidak kuatnya mendengar pernyataan putrinya. Yang menarik, goda-godakan kan, goda Aisyah diburu sama Abu Bakar di dalam rumah Rasulullah. Dan Rasulullah rumahnya kan kecil banget.
Kalau rumah jenengan kan besar-besar ya, lebar-lebar, luas-luas ya. Rasulullah kecil. Mungkin RSSSSS kalau bahasanya sekarang itu ya. Dan ternyata betul melayu nang di mana lek ngubungi Kanjeng Nabi itu, ngubungi budak-budakan gitu ya. Wis genek liya ngwaplok Kanjeng Nabi bruk. Berindo di bawah dada Rasulullah sama Rasulullah langsung dirangkul. Cukup ya Abu Bakar, kau kedatangan ke sini bukan untuk yang seperti ini. Jangan bayangkan, mulanya ada musuhan, meneng-menengan Aisyah itu, begitu nubruk Kanjeng Nabi dan dirindungi, rodok isin-isin piye ya bahasane kan. Akhirnya beliau berdua akhirnya tersenyum. Akhirnya kembali mereka harmonisasi keluarga. Baiti jannati. Keluarga-keluarga pahlawan adalah keluarga yang mampu menyelesaikan dulu permasalahan di dalam, baru menyelesaikan permasalahan tetangganya, umatnya. Beres, selalu memiliki happy ending. Jadi anak-anak, ini bekal, walaupun kamu masih jauh, kamu nanti akan jadi suami, akan jadi bapak, jadi seorang istri, jadi seorang ibu kan? Iya kan? Butuh persiapan. Anggap aja nih yang saya sampaikan gitu. Bekal ilmu akan ke depan. Durung kanggo jek suwi, justru itu nabungnya didisikno sing akeh ngono. Engko begitu waktunya ilmunya sudah ada. Matanglah kamu. Matangnya bukannya balik tapi akil. Ini Bapak Ibu mohon izin, pendidikan kita sekarang mengarahnya lebih ke pendidikan hubungan seksual, bukan pendidikan seksual. Kalau pendidikan seksual dalam Islam dijelaskan ini aurat, ini najis, ini toharoh, ini cara bersuci, ini tidak boleh dilihat orang selain mahrammu, ini tidak boleh disentuh, suci banget itu. Tapi yang sekarang diajarkan mohon izin, pendidikan hubungan seksual. Anak-anak kita usia boleh masih 12-13 tahun, tapi dia ngerti banget yang begitu-begituan. Balik sampun, akalnya belum, padahal harusnya akal balik. Akalnya sempurna, maka dia taklif. Dia diberi beban, mukallaf dia, diberi beban dosa dan pahala. Kalau sebelumnya dia belum taklif, belum ada beban. Nah, jadi makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan taklif beban pada dirinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak semuanya, akil balik ini adalah tanda-tanda orang kedewasaan di dalam keluarga, sehingga tadi kondisi-kondisi yang membuat disebut Allah sebagai generasi tersesat di keluarga itu tidak akan terjadi. Maka izin saya menceritakan ulang, di mana-mana saya ceritakan ulang. Ini untuk anak-anak juga, Bapak Ibu rahimahullah. Nanti mireng tahu keluarganya almarhum Ustadz Mutamimul Ula Jakarta sama Bunda Ibu Hajah Wiryaningsih. Beliau berdua punya anak jumlahnya 10. Yang greget nih, 10 anaknya semuanya hafal Quran. Gede-gede gitu. Punya anak 10, semuanya hafal Quran. Sebaliknya ada orang punya anak 1, muakal. Enak. Iki 10 hafal Quran, satunya cuma 1 Pak. Yang luar biasa lagi, semuanya hafal Quran pada waktu usia SMP. Ya Allah Rabbi. Gregetnya malih men sewu gitu. Waktu kuliahnya di Ternama. Kalau tidak salah urut ya. Nomor 1 teknik geodesi ITB. Kalau tidak salah urut nomor 2 Fakultas Kedokteran Undip, Fakultas Hukum UI, Stan Pajak Al Azhar Kairo Mesir. Pegel sama pembuatan kata niki Bapak Ibu keluarga kata niki pegel rasanya. Lah ana 10 lho. Apal Quran dari pinter-pinter dilalangkan saling anak-anak. Saya sampaikan mereka di kampus rata-rata jadi ketua senat mahasiswa. Pada ketua senat mahasiswa BEM itu puncak tertinggi seorang mahasiswa dan sebagian jadi mahasiswa teladan. Karena apa? Hafal Quran. Anda bayangkan keluarga pahlawan kayak begini, negara Indonesia butuh yang kayak begini. Yang paling dibutuhkan orang tua Mas, anak-anak Roma saya beritahu di alam barzah nanti, di alam akhirat nanti, yang paling dibutuhkan adalah pahala bacaan Quranmu. Ya, maksudnya nanti profesor apa Quran, kamu banget itu. Dokter spesialis apa Quran, kamu banget itu. Paham? Pengacara, lawyer terbaik apa Quran, kalian itu. Jadi kalau gelar-gelaran itu nomor 2, tapi pastikan Anda adalah seorang generasi emas yang Qurani. Itu keluarga pahlawan. Jadi terjaga akhlak dan adabnya, membangun Indonesia sesuai dengan amanah founding father bangsa ini. Ayo apa anak-anak, ingat tak? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.
Ayo, di mana itu adanya? Bapak Ibu masih ingat kamu buatan ini? Di mana itu? Pembukaan UUD 45. Apa kata para pendiri bangsa ini? Indonesia itu merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tauhidnya spektakuler ini berarti. Para pendiri tauhidnya luar biasa ini, karena menganggap segala sesuatu itu atas berkat rahmat Allah. Baru yang kedua ikhtiar tersebut, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya merdeka, keinginan bebas itu. Luar biasa ini. Jadi karena negara ini amanah dari Allah, atas berkat rahmat Allah, Anda anak-anak, generasi penerus generasi emas, bawa negara ini agar rahmat Allah tetap buat negara ini. Dari mana mulainya? Dari keluarga-keluarga pahlawan Indonesia ini. Siapa keluarga pahlawan Indonesia? Keluarga-keluarga senantiasa mendapat rahmat Allah. Kan ngoten. Dan di mana mulainya? Ibda bin nafsik, memulai dari diri sendiri. Bapak Ibu rahimahullah. Yang terakhir sekarang, dia menikah real bagaimana menjadi seorang pahlawan atau menjadi keluarga pahlawan bagi masyarakat. Pertama adalah dawuh Kanjeng Nabi. Yang memulai agar terjadi keluarga pahlawan itu adalah saya. Sinten maksudnya? Saya suami. Keluarga pahlawan Indonesia dimulai dari para suami. Kenapa para suami? Karena keluarga itu pemimpinnya adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya. Satu. Mohon maaf bapak-bapak, para suami. Termasuk darus ini ya. Keluarga pahlawan, keluarga surga tadi di Ar-Rodi 23 kita kumpul bareng-bareng. Pertama kali yang mengkoordinir adalah para suami. Bahkan tu angkusakum wa ahlikum naro, surat Tahrim ayat 6 itu sering disampaikan. Ku angkusakum. Kum yang dimaksud di sini adalah para suami. Jaga, gampangnya kata Ustaz Hidayat, hei para suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi para istri tidak disebut langsung. Menurut Ustaz Hidayat, wallahu a'lam bishawab. Berarti pertama mewujudkannya, jadilah suami-suami yang punya kejelasan mau dibawa kemana keluarga kita. Jawabannya satu, dibawa menjadi keluarga yang diridhoi Allah. Tugasnya kan suami. Aduh berat suami. Jadi ibu-ibu kenapa tahu disuruh taat pada suami? Suami tugasnya luar biasa berat, ngeri, mencari nafkah wajibnya di suami, melindungi keluarga di suami, membawa arah jauh dari neraka juga suami. Pertama itu ya. Yang kedua resep dari Kanjeng Nabi. Insyaallah susahnya ini ya, tapi itulah kemuliaan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, jauh Kanjeng Nabi. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dalam konteksnya Nabi itu istrinya. Dan Nabi dawuh, saya khairukum li ahli, dan saya yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya menapa Bapak Ibu? Kalau pengen menjadi suami yang baik yang dikatakan Kanjeng Nabi, presani Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad, presani Kanjeng Nabi. Gimana cara Kanjeng Nabi berkeluarga? Saya baca di literatur tulisan ulang dari Mas Salim Afilah, itu beliau mencuplik dari beberapa tulisan di ulama-ulama, Imam Hasan Al-Basri, Tafsir Al-Qur'anul Karim Ibnu Katsir. Itu katakan suami tugasnya seperti, maaf ya Bapak Ibu, ini kalau agak sensi gitu ya, membersihkan rumah, membersihkan pakaian, mensetrika pakaian. Berat, namanya suami solehah. Bahkan disebutkan di kitab itu membuka dan menutup pintu rumah itu tugas suami. Artinya apa? Memastikan keamanan. Apa yang saya sampaikan di Bapak Ibu rahimahullah, keluarga-keluarga pahlawan harus juga bisa memberikan motivasi support pada anggota keluarga pahlawan yang sedang ada bermasalah. Karena kalau ini sudah belepotan dulu, susah nanti untuk keluar. Maka Nabi dawuh tadi, segala sesuatu pekerjaan rumah Nabi itu yang mengerjakan. Sehingga ketika Aisyah ditanya Nabi, apa yang dilakukan Rasulullah di rumah? Beliau menjahit bajunya sendiri, menambah sandalnya sendiri, membersihkan pakaian sendiri dan keluarga, membantu memasak, membelikan bahan masakan. Wonten di sini Bu. Rasulullah kalau beliau waktu ibadah, beliau tinggalkan menuju masjid dan menghadap Tuhannya. Kalau tidak ada urusan dakwah, jihad dan ke masjid, beliau selalu di rumah dan tidak pernah kulihat kecuali wajahnya tersenyum. Bapak-bapak, angel lagi ya. Ini ajaran Kanjeng Nabi terkait dengan di keluarga.
Jadi kita sedang belajar sarang-sarang anak-anak semuanya dari sini agar ini menjadi ilmu yang luar biasa. Nomor 3, Bapak Ibu rahimakumullah, ada mindset sama di keluarga itu di bawah kepemimpinan suami. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Sebaik-baik keluarga yang bisa memberi kemanfaat buat lainnya. Dan Nabi bersama keluarga mencontohkan real dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang paling real, Bro? Baik dengan tetangga. Sampai-sampai Nabi nanti dawuh, Jibril itu loh anggen menurunkan wahyu, kok mesti tonggo to ya? Apa tonggo nanti berhak mendapatkan waris? Sampai ngoten Kanjeng Nabi. Saking seringnya mengingatkan tanggamu. Sampai Nabi dawuh, celaka orang jahat dengan tetangganya. Bahkan ukuran keimanan seseorang itu salah satunya ukurannya menghormati tetangga. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim daifahu falyukrim jarahu. Memuliakan tetangga. Kenapa? Bisa memberi manfaat. Ini Masya Allah. Luar biasa nggih. Ternyata Islam itu agama yang paripurna ya anak-anak ya. Jadi lek tanggane lara berarti kudu di minimal di sambangi. Dhuwure kemarin nek sambangi digawane oleh. Terus lek butuh dia diantar ke rumah sakit, bantu diantar ke rumah sakit. Angel nggih, tapi itu keutamaan anak. Ayo ingatkan ya Mbak, Mas, kamu nanti kalau sudah terjun di masyarakat berkeluarga, kamu tidak boleh cuek EGP. Emang gue pikirin. Anda pakai tanda seru, emang gue pikirin. Jangan tanda tanya. Negara dalam keadaan genting, emang gue pikirin. Tapi karena kita warga yang baik, diganti tanda seru, emang gue pikirin. Bapakmu ganti duit loh, kan jalur iPhone aja, emang gue pikirin. Tapi ketika tahu kedewasaan muda, emang gue pikirin. Bapak tidak punya duit, tidak usah minta yang aneh-aneh. Nah, anak-anak, Anda akan menjadi bermanfaat minimal, Bapak Ibu. Jika belum mampu memberikan kontribusi ke masyarakat, setidaknya tahan diri tidak membuat onar di masyarakat. Kalau kamu belum mampu membahagiakan orang tuamu, setidaknya jangan menyakiti hatinya. Belum mampu aku membahagiakan, Bung Iso jadi ini jadi itu, Bapak belum minimal jangan menyakiti hati kedua orang tua. Paham? Sama dengan kita Bapak Ibu keluarga pahlawan, kalau belum bisa berkontribusi jadi presiden, jadi camat, jadi lurah, jadi apapun, minimal di tingkat paling dekat tidak membuat kerugian buat orang lain. Karena Nabi dawuh, mohon maaf ya agak sedikit berpanjang. Ya Rasulullah, siapa yang Islamnya paling baik di antara kami? Nabi menjawab, yang selamat dari lisan dan tangan kita. Itulah anak-anak. Nabi langsung menyebut yang selamat dari lisan dan tangan kita. Tangan itu kalau sekarang bisa jadi sarser ini loh ya. Berita hoax, berita yang penuh fitnah, share. Orang terganggu, orang merasa wah ini fitnah, ini al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maka tahan diri. Mending tidak nge-share, mending tidak komen dulu. Hati-hati. Ini sudah menjaga diri dan orang lain tidak tersakiti. Maka di sini Bapak rahimahullah, Nabi menjamin la enek uang mampu menjaga lisan di antara dua rahang dan dua kakinya, lisan dan kemaluan, aku jaminannya memasukkan ke surga. Maksudnya jaminan tak jamin nih wong lebih surga. Jaminannya kan Nabi. Selama dia mampu menjaga lisan sama kemaluan. Maka Bapak Ibu, anak-anak semuanya, inilah keluarga-keluarga pahlawan. Saya juga, panjenengan semuanya, anak-anak semuanya berusaha terus sampai nanti kita di hari akhir kematian kita, kondisinya dalam kondisi sedang berusaha keras mewujudkan keluarga baiti jannati. Selalu menyayangi anak-anak, anak selalu menghormati orang tua, bareng-bareng saling mengingatkan tawasul haq wa tawasul sabr, melakukan menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada yang belok ke utara digeret, begitu ada yang ke arah Sarasen diangkat, ada yang ke Majon digandoli. Ini namanya keluarga pahlawan yang kompak, yang pemikirannya sudah sama. Oke, saya tanya yang anak-anak, pengen enggak nanti bapak ibumu dikasih mahkota dari cahaya sama Allah? Serius? Karena apa? Bapak ibumu nanti dikasih mahkota langsung dari Allah. Dipanggil nama bapak ibumu sama Allah, dibanggakan di seluruh makhluk. Menjadi Allah, keluarganya Allah. Pokoknya sesuatu depannya ada
dikaitkan dengan Allah kata Ustaz Adidayat, itu berarti istimewa. Nah ini ahlullah, keluarganya Allah itu adalah mereka keluarga-keluarga yang menjadi pencinta Quran, khususnya menghafal Quran. Bapak ibu pun nanti diparingi cahaya Allah. Pak Kota, pengen dah? Berarti kamu harus, harapannya nanti bapak-bapak ibu-ibu generasi emas 2045 yang menjadi pemimpin bangsa ini, doktor, profesor, yang expert di bidangnya, entrepreneur, pengusaha, terserah mau jadi apapun, tapi ada satu yang pasti, hafal Quran. Mudah-mudahan sedikit sederhana yang saya sampaikan ini membawa anak-anak dan keluarga kita kembali petong ulang. Oke, sekarang kita mulai lagi titik nol. Yuk jadikan keluarga ini keluarga yang pencinta Al-Quran plus mengamalkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu akan menjadi keluarga yang baiti janati dalam ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makatan nggih Bapak Ibu, anak-anak semuanya, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan buat kita semuanya, tetap dalam rahmat lindungan Allah, diparingi hidayah Allah sampai kita nanti husnul khotimah dan sarang-sarang kumpul malih di surga. Jangan cari musuh ya, perbanyak teman mukmin, karena semakin banyak orang mukmin itu memberi syafaat pada mukmin yang lain. Semakin banyak kanca mukmin, semakin besar peluang diberi syafaat. Jadi nyapu tong golek musuh. Paham, anak-anak? Sing ngakeh-ngakeh bolo dongakno. Musuh politik dongane, musuh pilkada dongane. Saya harus sampaikan ini berkali-kali. Jangan terpancing anak-anak, khususnya Bapak Ibu, dengan istilah kadrun atau cebong. Nabi mengkritik keras dosa besar orang menyebut manusia dengan sebutan hewan. Kadrun itu apa? Kadal burung. Cebong itu apa toh? Anak kodok. Haram. Memanggil orang dengan sebutan hewan haram. Maka kita jangan terjebak adu domba ini yang buat umat Islam bertiga dan jauh dari ajaran Allah dan Rasul. Pun ngaten mawon Bapak Ibu rahimakumullah atas apa yang saya sampaikan. Sekali lagi semoga yang saya sampaikan ini membawa berkah, membawa kemanfaatan, dan semoga IKADI Kabupaten Pacitan semakin kuat, semakin bisa membuat ukhuwah di antara semuanya, dan semakin full. Teras Masjid Darussalam segera selesai mudah-mudahan.